Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami itu tentang sistem penerangan. Nama saya Teguh Setia Damawan, NIM 21073080. Nama saya Andi Ramadan, NIM 210730047. Nama saya Rahim Pelta, NIM 210073072. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan dan membacakan hasil diskusi kami yaitu tentang sistem penerangan. Pengertian sistem penerangan. Sistem penerangan adalah komponen keselamatan mobil yang memberikan penerangan ke jalan bagi pengemudi. Fungsi sistem penerangan yaitu sistem penerangan berfungsi sebagai tanda isyarat dan penerangan ketika kondisi malam hari atau gelap. Sistem penerangan dibagi ke dalam lampu penerangan luar dan lampu penerangan bagian dalam. Macam-macam lampu yang terdapat dalam bagian dan di bagian luar kendaraan adalah sebagai berikut. 1. Sistem penerangan luar. Yang pertama ialah lampu besar. Lampu besar merupakan sebuah sistem lampu penerangan untuk menerangi jalan pada bagian depan kendaraan. Umumnya dilengkapi lampu jauh dan lampu dekat, high beam dan low beam, dan dapat dihidupkan dari salah satu switch oleh dinner switch. Lampu jauh memiliki jarak jangkauan kira-kira 100 meter dan lampu dekat memiliki jarak itu sekitar 40 meter di depan kendaraan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Andi. Yang kedua, lampu rem. Lampu ini terdapat pada bagian belakang kendaraan sebagai isyarat bahwa kendaraan melakukan pengereman. Tujuannya untuk mencegah terjadinya benturan dengan kendaraan yang di belakang. Yang ketiga, lampu kabut. Lampu kabut terletak di bagian depan kendaraan yang fungsinya untuk membantu penerangan pengemudi saat kondisi cuaca tidak baik. Lampu kabut sendiri merupakan lampu cuaca yang memiliki sorotan cenderung melebar sehingga cahaya yang dihasilkan dan menembus kabut dan dapat menerangi jalanan lebih jauh ke arah depan. Yang keempat, lampu kota. Lampu kota berfungsi sebagai tanda kepada pengendara lain keberadaan kendaraan kita. Yang kelima, lampu tanda belok. Lampu tanda belok dipasang di bagian ujung kendaraan seperti pada fender depan untuk memberi isyarat pada kendaraan yang ada di depan, belakang dan di sisi kendaraan bahwa pengendara bermaksud untuk belok atau pindah jalur. Lampu tanda belok mengedip secara tetap antara 50 sampai 120 kali setiap menitnya. Yang keenam, lampu hazard. Lampu hazard digunakan untuk memberikan isyarat keberadaan kendaraan dari bagian depan, belakang, dan kedua sisi selama berhenti atau parkir dalam keadaan darurat. Yang digunakan adalah lampu tanda belok, tapi seluruh lampu mengedip serempak. Yang ketujuh, lampu plat nomor. Lampu ini menerangi plat nomor bagian belakang. Lampu plat nomor menyala bila lampu belakang atau terakhir menyala. Cara kerja lampu plat nomor sama dengan lampu kota karena hanya satu rangkaian. Selanjutnya, lampu mundur. Lampu mundur dipasang pada bagian belakang kendaraan untuk memberikan penerangan tambahan untuk melihat ke belakang kendaraan saat mundur di malam hari, dan memberikan isyarat untuk kendaraan yang mengikutinya bahwa pengendara bermaksud mundur atau sedang mundur. Lampu mundur akan menyala bila kios transmisi diposisikan mundur dengan kunci kontak on. Dan selanjutnya, klakson yang berfungsi untuk memberikan isyarat kepada orang lain seperti penyeberang jalan, pejalan kaki, maupun pengendara lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rehan. Baik, saya akan menunjukkan materi tentang sistem penerangan bagian macam-macam sistem penerangan bagian dalam. Yang pertama, lampu meter. Lampu instrumen panel digunakan untuk menerangi meter-meter pada instrumen panel pada malam hari dan memungkinkan pengemudi membaca meter-meter dan dengan mudah dan cepat pada saat mengemudi. Lampu instrumen panel akan menyala bila lampu belakang menyala. Ada beberapa model dilengkapi dengan lampu pengontrol rheostat yang memungkinkan pengendara mengontrol terangnya lampu-lampu pada instrumen panel. Yang kedua adalah lampu ruangan. Lampu ruangan menerangi interior ruangan penumpang yang dirancang tidak menyilaukan pengemudi pada malam hari. Umumnya lampu ruangan atau lampu interior letaknya di bagian tengah ruang penumpang pada kendaraan penumpang untuk menerangi interior dengan merata. Lampu ini disesuaikan dengan switch-nya. Switch-nya mempunyai 3 posisi on, door, dan off untuk memberikan kemudahan keluar masuk pada malam hari.
Lampu ruangan dapat setel hanya menyala bila salah satu pintunya dibuka. Ini dapat dilakukan dengan menyetel switch pada posisi door. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Baiklah, di sini kami membuka 3 pertanyaan. Itu pertanyaan pertama yaitu Coba jelaskan cara kerja lampu dekat. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja lampu dekat. Saya kunci kontak di on dan di switch diputar 2 kali atau agar switch lampu dekat terhubung. Maka arus akan mengalir dari baterai menuju switch lampu dekat melalui spring. Kemudian arus akan mengalir ke kumparan relay melewati terminal 5 relay dan berakhir di masa melewati terminal 86 relay. Sehingga saklar pada relay akan terhubung atau terminal 30 dan 87. Karena terminal 30 dan 87 relay terhubung, maka arus baterai dapat mengalir menuju lampu dekat dan berakhir di masa sehingga lampu dekat akan menyala. Baik, itu jawaban dari saya. Silakan kepada moderator. Baik, untuk pertanyaan kedua, coba jelaskan penyebab lampu kepala tidak hidup saat saklar. baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 yaitu penyebab lampu kepala tidak mau hidup saat berputar, yaitu biasanya terjadi kerusakan pada soket kelistrikan karena terdapat kabel pada soket tersebut yang sudah berkarat. Jadi cara perbaikannya itu ialah memperbaiki itu mengganti kabel yang ada dalam soket ke kabel yang baru yang sudah berkarat atau membersihkan karet yang ada dalam soket. Itu saja jawaban dari saya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, coba jelaskan penyebab lampu rem tidak menyala pada saat pedal rem ditekan. Penyebabnya yang pertama yaitu bola lampu putus atau soket yang sudah berkarat atau rusak. Solusinya itu ganti bola lampu atau soket. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok. Nah, apabila ada penyampaian materi yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.